dinamikanya quite saya mengatakan interesting lah ya, karena memang sempat kita agak turun ya, dan namun alhamdulillah Tuhan berkati, sekarang kami melihat trennya udah mulai naik, dan naiknya juga cukup pesat menurut kami. Nah, jadi kalau dibilang dynamics daripada election ini, satu ya, kita harapkan bahwa ujung-ujungnya ini menjadi pemilu yang adil, yang bersih, pemilu yang memang mempunyai suatu, katakanlah, kepastian hukumnya lebih jelas. Jadi yang kita harapkan itu, dan akhirnya ya damai gitu. Karena balik-balik Mas Ganjar selalu mengatakan bahwa election ini bukan mengenai Mas Ganjar ataupun Prof. Mahfud, tapi mengenai rakyat Indonesia. Jadi yang paling penting adalah bagaimana rakyat Indonesia harus menang. Ya, jadi itu yang menjadi utama daripada pemilihan ini. Jadi kami fokus bekerja, tantangan yang memang luar biasa tantangannya. Banyak dinamika yang terjadi di darat gitu ya, yang dimana menjadi satu tantangan, tapi kita selalu berpikirnya positif aja. Ya, kita kalau dilihat dari sisi basis itu memang kita melihat ada 9 sampai 11 provinsi prioritas ya. Ya utamanya jelas kalau kita melihat prioritas itu dari jumlah suara. Jadi kalau kita lihat jumlah suara yang ada, memang yang paling besar itu adalah di Jawa. Ya jelas itu menjadi main fokus, tapi bukan berarti daerah-daerah lain tidak. Karena tadi, makanya kan sangat simbolik dari awal pun Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bermula dengan kampanye di Sabang dan Merauke. Lalu bertemu di tengah-tengah, ya waktu itu di IKN, di Ibu Kota Negara, dan itu juga merefleksikan bahwa pembangunan ke depan itu tidak lagi Java sentris, tapi menjadi Indonesian sentris ya. Nah, jadi dengan demikian tapi Jawa menjadi kunci. Tapi jelas sendiri kan Jawa Tengah adalah tempat di mana Mas Ganjar adalah gubernur sebelumnya. Itu menjadi of course adalah home base daripada Mas Ganjar sendiri ya. Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Tapi tadi mostly semua di Jawa ini menjadi kunci, tapi bukan berarti tempat lain tidak. Kami percaya dengan pertama karakter dari dua pemimpin ini, yang kami katakan sebagai, kami percaya bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin rakyat, presiden rakyat, dan kami percaya bahwa Prof. Mahfud itu adalah pendekar hukum, ya, pembela hukum. Ya, di mana juga dengan bila mana kami menjelaskan mengenai visi misi khususnya program-program, ada 21 program unggulan yang kami miliki, dan salah satunya contohnya adalah KTP Sakti misalnya. Itu kami yakin bila mana pemilih dijelaskan mengenai Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dan juga menjelaskan program-program yang sangat pro rakyat ya. Kami yakin bahwa masyarakat ataupun bangsa Indonesia akan memilih yang namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Katakanlah gini, energi kami akan keluar banyak mulai tanggal 21 ini sampai dengan tanggal 10 Februari. Bahwa kami percaya approach door to door, approach hati ke hati, heart to heart, bicara kepada rakyat dan menjelaskan kepada mereka bahwa inilah Ganjar, harus terjadi begini. Walaupun udara juga penting, ya, itu social media, karena sekarang ini kan banyak sekali sudah kita bicara dari bermacam social media ya, dari mulai TikTok lah, Facebook, bicara Instagram, bicara yang lain-lain, itu penting juga. Tapi yang lebih penting lagi, langsung mengetuk hati. Nah, di sinilah persiapan kami semua lakukan. Makanya semoga insya Allah Tuhan berkati semua ini, bahwa ini our last strategy atau steps ini terakhir ini untuk penetrasi akan masif. Jadi masif di udara dan masif di darat gitu. Jadi ya ini bahwa
penting sekali untuk itu. Jadi kami yakin kerjasama antara partai pengusung, 4 partai pengusung kami bersama dengan relawan juga sangat penting buat kita semua, buat kami. Nah ini semua kalau ini digabungkan dengan tadi melakukan hal itu semua. Kalau melihat statistik dulu ya, kalau kita lihat dari sisi suasana masyarakat, ya, dan juga kita lihat statistik yang ada, ini belum pernah loh Indonesia mempunyai satu presidential election ataupun pemilu presiden yang punya 3 pasang gitu ya. Kalau secara ini hitungan bahwa ini kelihatannya 2 putaran. Kalaupun 1 putaran yang menang kita. Tapi benar 2 putaran. Kalau sekarang kami fokus dulu terhadap Februari 14 ya. Jadi banyak nih berita yang mengatakan kita sudah ngobrol mau ini. Ini semua kita masih fokus. Teman-teman yang lain juga pastinya fokus untuk kepada Februari 14 dulu. Pastinya setelah Februari 14 langsung akan terjadi proses komunikasi politik yang terjadi, pasti itu, ya kan? Itu sangat natural akan terjadi. Ya, tapi kalau bicara mengenai bahwa bagaimana komunikasinya, ya kita membangun semua komunikasi. Kenapa? Karena tadi penting banget silaturahmi. Itu harus kita jaga terus silaturahmi itu. Dan Mas Ganjar juga pernah bicara kan bahwa kebetulan aja misalnya sebagai contoh Mas Ganjar dan Mas Anies, Caimin dan juga Prof Mahfud semuanya ternyata satu almatar. Jadi ya itu mungkin ada sesuatu hal juga yang itu kan penting sekali ya, chemistry daripada itu gitu ya. Nah jadi itu paling utama, chemistry itu dulu. Ya, tapi balik sekarang ini fokus utamanya Februari 14 fokus dulu. Nah setelah itu barulah mungkin terjadi komunikasi politik. Sudah pasti kita kan sudah menjanjikan 21 program yang sudah kita katakan sebagai program unggulan. Itu harus menjadi hal utama yang kita lakukan. Tapi persiapan yang paling penting juga adalah kedepannya ini, even before 100 hari itu adalah bagaimana mencari the right person at the right position. Karena penting sekali, ini bukan pekerjaan hanya seorang Mas Ganjar, seorang Pak Prof Mahfud, tapi suatu tim yang perlu ya mendukung ini semua. Nah ini yang penting sekali gitu. Jadi ini kan teamwork ya. Nah itu menjadi juga penting. Nah, sedangkan untuk hal yang lain dari sekarang kami sudah menyiapkan persiapan contohnya untuk misalnya ujung-ujung KPI untuk para menteri misalnya. Pak Jokowi selalu mengatakan 13 tahun ini penting sekali. Nah ini 5 tahun ke depan ini penting banget sebagai fondasi untuk kita bisa keluar dari middle income trap, supaya kita bisa bagaimana memastikan bonus demografinya terjadi, gitu kan. Ini nggak kerjaan mudah gitu. Jadi makanya kenapa ini harus cepat. Makanya kami percaya dengan gerak cepat. Harus gerak cepat. Mereka satset gitu ya. Dan harus tuntas gitu. Nggak bisa cuma hanya gerak cepat tapi nggak tuntas. Nah penting sekali juga dari sisi nanti fokusnya kan Prof Mahfud akan Mas Ganjar Prof ekonomi, memastikan bagaimana terdapat pekerjaan dan juga kebutuhan hidup. Tapi balik kepada Pak Prof Mahfud akan mendesain mengenai khususnya proses bagaimana kepastian hukum. Ini juga menjadi PR besar karena kami percaya growth ekonomi 7% itu harus disertai oleh 2 sisi ini gitu. Nah jadi ini PR, tapi pastinya kami sudah mulai melakukan karena Mas Ganjar orang yang pengennya gerak cepat gitu kan. Jadi untuk itu 100 hari itu penting sekali untuk kita melakukan banyak hal dalam 100 hari itu. Tapi biasanya kan 100 hari itu adalah menyiapkan fondasi-fondasi yang ada, tapi utamanya 21 program unggulan yang ada itu. Kuncinya mungkin tadi ya, bahwa pertama gini, kalau dibilang kita semua ingin kedamaian. Kita ingin bahwa proses pemilu ini adil, ya kan? Bicaranya sangat bahwa memastikan semua jujur, kejujuran harus ada dan semua harus ada. Nah, itu kan menjadi kata kunci dan utama juga netralitas dari seluruh perangkat pemerintahan yang ada.
Ini menjadi kunci. Nah, pertanyaannya adalah tadi, kalau ternyata tidak ada ketidaknetralan ini terjadi, ya pas ini yang mungkin bisa membuat pemilu ini atau pemilihan presiden ini dinodai. Nah, bila mana ada nodanya itu pasti ada reaksi. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Itu makanya memang saya selalu mengutarakan kan netralitas itu menjadi kunci. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Nah, ini adalah mengenai bangsa dan harus kita jaga bersama. Di sini bukan hanya paslon 3, tapi paslon lainnya, tapi juga seluruh aparat, seluruh masyarakat. Marilah kita bersama-sama.